kita lanjutkan kabar petang ya Sira ya. Ini ada informasi juga dari, pasti Sira dan juga pemirsa masih ingat, waktu itu kan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga politisi Partai Golkar sempat melemparkan ada kode breaking news yang akan disampaikan pekan depan, ya nggak sih? Betul, itu pada Selasa lalu disampaikan oleh Kang Emil ya. Dan ternyata kode breaking news itu adalah informasi yang menyatakan bahwa ia akan pergi berlibur ke luar negeri. Kita mikirnya apa? Cawapres gitu ya. Kita coba simak informasi berikut ini. Mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar, Ridwan Kamil, akhirnya membongkar kode breaking news yang ia sebut akan terjadi pada pekan depan. Ridwan Kamil mengatakan breaking news yang dimaksud adalah rencananya berlibur ke luar negeri. Ridwan Kamil membagikan pesan dengan mengunggah video kucing sedang rebahan di akun Instagram pribadinya @ridwankamil pada Kamis 7 September 2023. Ridwan Kamil bercerita tak punya waktu untuk diri sendiri selama 10 tahun terakhir. Dia menghabiskan waktunya untuk memimpin Bandung dan Jawa Barat. Ridwan juga mengatakan biasanya cuma bisa curi-curi waktu saat dinas keluar wilayah. Setelah lengser dari jabatan Gubernur Jawa Barat, ia ingin jeda sejenak untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Resmi purna tugas pertanggal 5 September 2023. Ridwan Kamil nampaknya tak mau buang waktu untuk healing. Suami Atalia Praratya itu ternyata berada di Yogyakarta. Di unggahan lain, Ridwan Kamil juga memperlihatkan momen berliburnya bersama putri tercinta Camelia Laetitia Az-Zahra atau Zahra. Ternyata Ridwan pergi hanya berdua bersama Zahra tanpa ditemani sang istri Atalia Praratya. Sebelumnya sempat heboh, Ridwan Kamil memberikan isyarat adanya berita baru yang penting atau breaking news pada pekan depan. Ridwan Kamil menyampaikan hal itu saat menutup sambutannya di acara pisah sambut Gubernur Jawa Barat pada 5 September kemarin. Kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih. Nama Ridwan Kamil masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Padahal mantan Gubernur Jawa Barat itu merupakan wakil ketua umum bidang penggalangan pemilih Partai Golkar yang jelas berada di barisan partai pendukung Prabowo Subianto. Politikus PDI Perjuangan Andreas Pareira mengakui Ridwan Kamil merupakan salah satu orang yang memiliki elektoral tinggi sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Namun, Andreas mengatakan status Ridwan Kamil sebagai kader Partai Golkar membuat pembicaraan harus dilakukan antar pimpinan partai politik. Pak Ridwan Kamil kan ini salah satu figur yang ada dalam elektoral yang menjadi cukup tinggi lah gitu, dalam arti nama 6 besar itu ada Pak Ridwan Kamil gitu. Tapi kan kita tahu juga bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan adalah kader Golkar, sehingga pembicaraan ini tentu harus mengacu pada bagaimana kebersamaan itu dibangun gitu. Jadi kita juga tidak bisa main asal comot aja seperti kemudian yang terjadi di beberapa tempat yang lain, di mana kita diambil comot sana, kemudian meninggalkan yang ini, kemudian yang lain meninggalkan. Jadi membangun infrastruktur kebersamaan ini, pasangan ini harus dibicarakan, dan kemudian sehingga dengan demikian kuat kita di dalam mengusung pasangan yang kita jagokan ke depan ini. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan sejauh ini nama Ridwan Kamil belum masuk pembahasan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo.
Airlangga juga memastikan saat ini Partai Golkar sedang fokus pada koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Namun, Airlangga mengungkap Partai Golkar sudah menyiapkan pencalonan kembali Ridwan Kamil sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat. Akan ada pembicaraan, tetapi saat sekarang Golkar konsentrasi pada koalisi Indonesia Maju. Rencananya akan diproyeksikan menjadi apa, Pak? Apa? Akan diproyeksikan menjadi apa? Proyeksinya nanti. Apa? Tingkat gubernur lagi kah atau nasional? Kalau gubernur sudah disiapkan. Maksudnya bukan Cawapres, Pak? Arti bukan RK Pak gitu ya gubernurnya? Nanti kita lihat. Kalau capres Pak, cawapres gitu? Tingkat nasional? Gimana Pak? Terima kasih Pak Erlangga. Golkar di koalisi Indonesia Maju. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Meski kini godaan menerpa Ridwan Kamil, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sazili meyakini Ridwan Kamil akan mengambil langkah politik sesuai dengan keputusan Partai Golkar. Bahwa sejauh ini isu tersebut saya kira tidak benar ya, karena yang saya tahu Kang Emil sangat berkomunikasi secara intensif dengan Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto, dan saya yakin sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang penggalangan pemilih, Kang Emil akan selalu berkoordinasi dengan Ketua Umum kami Bapak Erlangga Hartarto terkait dengan langkah-langkah politik yang akan dilakukan oleh beliau. Pasca beliau tidak lagi menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat, beliau menyatakan komitmennya untuk lebih fokus untuk pemenangan Partai Golkar terutama di Provinsi Jawa Barat. Saya kira demikian. Sementara itu, pakar semiotika Acep Iwan Saidi menilai apa yang dilakukan Ridwan Kamil sebenarnya adalah bentuk agar ia mendapat perhatian publik dan bukan untuk memperlihatkan kedekatannya dengan salah satu bakal calon presiden. Itu adalah cara banyolan orang Sunda gitu loh ya, cara gimmick orang Sunda ketika melihat menempatkan dirinya di dalam konteks perbincangan dan gitu. Jadi saya melihat tidak ada kepastian yang jelas yang dituju oleh kode Kang Emil itu bahwa saya dekat ke siapa nih, gitu kan? Saya dekat ke Prabowo atau ke Ganjar. Saya melihat itu. Tapi sejauh itu mengangkat dirinya ke dalam wacana perbincangan, Kang Emil berhasil menurut saya. Kang Emil berhasil karena kemudian orang banyak memperbincangkan itu, banyak memperbincangkan tentang Kang Emil gimmicknya kemana nih, akan dekat kemana. Saya sih melihatnya seperti itu.